Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di dialog khusus Dina Raisya. Malam hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, sudah ada di depan kita ini, Mas Sofyan Ashori. Ya. Halo, assalamualaikum Mas Sofyan. Waalaikumsalam. Pemirsa, beliau adalah guru kelas SD di SD Negeri Punik, ya, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante. Jadi banyak hal yang menarik yang bisa menginspirasi kita semua, pemirsa, bahwa daerah-daerah yang jauh, desa-desa, dusun gitu, yang jauh dari perkotaan, itu memberi efek yang kurang nyaman bagi teman-teman yang mengabdi di bidang pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah guru. Misalnya kalau tenaga kesehatan, kemudian pelayanan-pelayanan dari teman-teman kepolisian, TNI. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak dari Mas Sofyan tentang bagaimana mengekspresikan obsesi keguruannya, kemudian apakah itu passionnya, apakah itu benar profesi yang memang cita-citanya, gitu kan? Kemudian membuat dia nyaman ditugaskan dimanapun, atau memang semuanya karena cinta gitu. Kita akan dengar, kita akan ngobrol sama Mas Sofyan. Ya. Mas Sofyan, sudah berapa lama jadi guru? Kalau dari honornya sudah 20 tahun. Oh, 20 tahun. Nah, Berarti masih muda sekali dulunya. Saya tamat SMA tanpa kuliah. Tanpa kuliah, oke. Ngabdi dulu, baru saya kuliah tahun 2005. Dari tahun 2005 saya ngabdi, kemudian Ngabdinya di mana? ngabdi di SDN Kukin, di SD Kukin. desa sendiri, di kampung sendiri. Baru saya kuliah, ngambil jurusan PGSD. Mas Sofyan ini asli Kukin. Asli Kukin. Asli dari Kukin. Ya. Kemudian sekarang tugas di SDN Punik. SDN Punik. Oke, lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Mas Sofyan, di SD Punik sudah berapa lama? Dari tahun 2019. 2019. Berarti 3 tahunan. 3 tahun. Jalan 3 4 tahun tahun. kurang sebulan lah. Oh ya. Oke. Kenapa di Punik? Nah, gini Mbak Din. Pertamanya saya milih Punik itu udah tahu mungkin ya. Mungkin dari hati saya langsung mentok milih Punik saat itu ya. Pada tahun 2018 saat tes CPNS, saya lihat beberapa Pilihan formasi, saya jatuh cintanya di Punik, langsung mentok di Punik. Berarti sebelum memilih pernah ke Punik? Belum sama sekali. Belum pernah sama sekali. Belum pernah paham. Di mana Punik itu belum pernah. Belum pernah dengar cerita orang? Belum. Hanya Batu Lanti saja yang sering dengar. Dan pernah ke Batu Lanti? Pernah sampai Semongkat. Sampai Semongkat. Berarti pemahamannya Mas Sofyan itu mirip-mirip Semongkat lah ya? Ya, mirip-mirip Semongkat. Kirain panjakannya atau akses jalannya ya kayak Semongkat. Oh, Mas Sofyan mengiranya seperti Ya. itu. Kemudian memilihlah Punik, Ya. gitu, karena kepikirannya akan baik-baik saja, Ya. gitu, akan seperti Semongkat lah Ya. ya. Oke. Kemudian saat pertama ke sana, pada saat itu saya ajak ada teman saya, Alfian Haris, Bung Pio. Kebetulan
beliau orang Tepal. Oh, beliau orang Tepal. Saya ajak ke sana untuk melihat di mana Punik. Calon tempat mengabdi. Ya, calon tempat tugas. Saya ajak beliau. Nah, kata beliau dekat sih Punik. Dekatnya di mana? Saya bilang lewat Semongkat. Oh ya. Kalau lewat Semongkat kan dekat. Dekat, oke. Oke, dah kalau gitu kita pergi, kita berangkat, kita lihat. Oke. Langsung kita berangkat. Siang jam 1. Sampai Punik itu jam 3. Sampai Punik itu jam 3 pertamanya. Berarti 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Karena begitu sampai di Peruak Perang Tereng itu. Berarti ukuran sahabatnya Mas Sofyan itu dekat. Dekat. Menurut dia. Nah, menurut dia yang punya wilayah. Terus? Ternyata jauh, lumayan jauh. Kemudian perasaannya bagaimana? Perasaan saya waktu itu ya begitu tiba lumayan jauh ternyata. Kemudian jalannya itu lumayan ekstrim. Tanjakannya aspal sih sampai Punik. Jadi tahun 2019 itu sudah aspal. Oh, baru setahun aspal itu 2018. Oh, berarti beruntung nih maksudnya. Oke. Kemudian sampai di sana, nyampainya di mana? Nyampainya langsung saya samperin Pak Kades. Di mana rumah Pak Kades. Langsung ke rumah Pak Kades. Karena setidaknya kan yang punya wilayah, yang tahu wilayah kan Pak Kades. Mas Sofyan. Kebetulan Kadesnya orang Punik. Oh, orang Punik sendiri. Oke. Mas Sofyan, itu udaranya sama mirip-mirip seperti Semongkat gitu? Mirip, tapi dinginnya luar biasa di Punik. Oh, lebih dingin lagi? Lebih dingin lagi. Setiap saat gitu? Maksudnya kalau siang? Tetap dingin. Tetap dingin? Nggak ada sinar matahari di sana, Mbak Din. Masa? Makanya anak-anak kalau mau cari apa? Keringat ya. Main bola siang hari jam 12, jam 1. Oh. Baru bisa keluar keringat. Justru kita menghindari kalau di Sumbawa ya. Ya. Makanya kalau saya tidur di sana, tidur siang, tetap pakai selimut tebal. Nah, Mas Sofyan, jadi guru itu cita-citanya atau gimana? Kalau sebenarnya cita-cita saya enggak sih jadi guru. Cita-citanya mengalir saja sih. Kan waktu jadi honor langsung jadi guru. Iya, kan? diajak sama teman. Oh, diajak teman. Ya, teman guru, ayolah ngabdi di sekolah di desa. Ya. Karena kebetulan tenaganya kurang. Kemudian ikut rekrutmen PNS. Oh, masih jauh Mbak Din. Kan 2005 saya honor dulu ya. 2005 sampai 2019. Itu honor itu. Honor. Itu pasti umur 35 tahun. Oh. Honor itu gajinya berapa ya, Mas? Honor itu pada saat itu saya terima 50.000 2005. 3 bulan. 50.000 sebulan? 50.000 per 3 bulan. Iya, tapi 50.000 3 bulan? 3 bulan. Oh, bukan 50.000 sebulan. Bukan. Kemudian kalau jadi rapel 3 bulan terimanya 150.000 gitu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Tapi zaman itu kan? Ya, zaman itu 50.000. Kalau masalah uang kan tergantung kita, Mbak Din. Kalau dicukupin ya cukup. Ya. Tapi sebenarnya nggak cukup. Tapi sejak awal jadi honor itu memang ngajarnya SD. SD. Oke. SD ya langsung ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Mas Sofyan sudah 3 tahun di Punik. Bukannya di Punik serba terbatas ya, Mas? Ya. Gimana rasanya jadi guru di sana? Kalau pas pertama di Punik memang serba terbatas, Mbak Din. Karena listrik belum ada. Oh, waktu pertama datang? Ya, belum ada. Nggak ada listrik? Nggak ada listrik. Oh.
gelap-gelapan. Terus penerangannya pakai apa? Penerangannya pakai tenaga surya. Oh, ada Panel, sih ya. tenaga surya. Tenaga surya. Ada sih pakai mesin. Pakai Mesin. mesin. Itu terbatas waktu ya? Batas waktunya sampai jam 12. Jam 12 apa? 12 malam. Dari jam 6. Dari jam 6 sore Ya, jam 6 sore mulai dinyalakan mesinnya. Sampai jam Mesin diesel itu. sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Setelah itu nggak ada listrik Nggak ada listrik. sampai pagi. Sampai pagi. Oh, berapa lama itu? 2 tahun saya di situ Nggak ada listrik itu? ya di sini nggak ada listrik. Baru tahun kemarin 2020. 2020 Hah? baru ada bulan 2020 apa 2021? 2020 Baru ada listrik. baru ada listrik. Berarti sampai sekarang sudah tidak terkendala listrik. Masalah listrik. Terus rasanya Kemudian- gimana itu dulu? Kemudian yang kedua itu sinyal. Sinyal. Sinyal Oke, kalau nggak ada internet, listrik ya. biasanya nggak ada Ya, sinyal. Nggak ada sinyal. Terutama sinyal internet. Hmm. Sinyal biasa buat nelpon aja susah. Susah, Ya. ya benar. Sampai sekarang kalau yang itu. Oh, sampai sekarang. Ya. Jadi kebalik sekarang. Tapi kita WA lancar Ya lancar karena ada wifi kita pasang di sana di sekolah. di sekolah ya. Di rumah Di rumah dinas nggak ada. nggak ada. Nggak. Oh, sekarang tinggalnya di rumah dinas. Di rumah dinas. Rumah dinas ya. Ya, sendiri. Ah, Sendiri tinggal di sana anak istri. di kampung. Oh, oke. Sudah 3 tahun sendiri. Sendiri. Hari Sabtu Oke. minggu sekali pulang. Kalau ada Seminggu sekali ya, pulang. kalau ada kegiatan ya misalnya hari Senin atau hari Selasa ya kita turun. 2 Naik jam lagi. perjalanan gitu? Ya 2 jam. 2 jam perjalanan. Kalau sekarang 1 jam. Oh, Sudah 1 jam. Oh, Kita mahir udah. sekarang. Hafal Medan sekarang. Kapal Medan ya. Hafal Medan sekarang. Emangnya yang paling sulit di mananya, Mas Sofian? Kalau medannya itu jalan menuju ke Punik itu sulitnya itu di Berangpreng saja Hmm. karena Kenapa tanjakan dan turunannya itu agak ekstrim, Nanjak banget gitu. nanjak banget, Terus sangat nanjak. ah, Jadi sebelah kiri kanan jalan itu kan jurang. kiri kanannya. Ya, dengan Kiri kanannya atau satu sisi saja? kiri kanan. Oh, biasanya kan Kemudian sisi satunya Ya. gunung, sisi satunya jurang. Itu enggak, dua-duanya jurang. dua-duanya jurang. Belokannya juga 3. Pas pertama turun Sambil nanjak sambil ya, belok. Belok. Oh, gitu. Makanya kalau kurang Canggih. canggih ya lolos Lolos kemana? lolos dalam jurang. Tapi nggak pernah ya? Belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum Alhamdulillah. pernah. Berarti kondisi kendaraan harus dipastikan dalam kondisi yang prima. Prima ya. Kemudian si pembawa kendaraan juga harus paham Medan, Medan, ya harus hafal Medan. Hmm. Kalau saya waktu pertama ke Punik itu tahun 2019 itu di tanjakan di atas tanjakan itu saya berhenti. Yuk, Saya baru lihat turunan ah, kayak gitu, dalamnya itu panjangnya ternyata memang ekstrim. ya? memang ekstrim. Berarti setelah saat dijalani nggak kerasa. Enggak kerasa. Setelah Sekarang. sampai di atas, kemudian diperhatikan, baru tahu Baru bahwa tahu, itu ya. lumayan mengerikan. Ya. Makanya kalau saya ajak teman dari kampung, dari Bukit, Mm-mm. pergi ke sana, nangis di jalan. Tapi kalau unsur mistis nggak ada, Alhamdulillah enggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Aman kalau di perjalanan misalnya mistis maupun apa orang misalnya rampok nggak ada seorang kan. Kalau kondisi sekolah bagaimana maksudnya? Kondisi sekolah lumayan Apa? memperhatinkan karena Gimana, ada gimana? beberapa gedung yang belum tersentuh oleh pemerintah Mm-mm. dari pertama dibangun sampai sekarang Sekarang. ya Ah. ada 3 Tapi kelasnya sudah terpenuhi. ruangan. Kelas Kelasnya alhamdulillah terpenuhi. sudah terpenuhi. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 Ya terpenuhi. terpenuhi. Terpenuhi.
Siswanya Mas Sofyan berapa total semua? Kalau sekarang alhamdulillah sudah 73. 73. Kalau pas saya masuk berapa itu kelas? 50-an. Pas saya masuk 2019, 50. berarti ada perkembangannya sekarang Okay. siswanya. Tadi ada nambah 20 orang. Berarti Mas Sofyan tahu nggak? Maksudnya Mas Sofyan tahu nggak apakah anak umur SD di sana semuanya sekolah? Umur masuk SD? Iya. Tahu sih tahu. Semuanya sekolah kah? Alhamdulillah semua sekolah kalau SD. Simpinya yang apa? SMA-nya yang kurang. Karena di sana Mbak Din satap. Jadi begitu tamat SD langsung simpi kan ke lokasi. Ya. Nah, SMA-nya ini yang masih apa? Masih kurang. Berarti ada anak yang tidak melanjutkan SMA? Ada banyak yang tidak melanjutkan SMA. Banyak. Banyak. Oke. Kalau SD-nya menurut Mas Sofyan masuk SD semua? Masuk SD semua. Oke. Jadi ada beberapa yang tidak mau sekolah, tidak mau melanjutkan ke jenjang SMA. Gedung apa sih yang kurang kata Mas Sofyan tadi? Ruang kelas. Ruang kelas. Kemudian perpustakaannya Perpustakaan. belum ada. Enggak Belum ada sampai sekarang. Enggak ada sampai sekarang. Ya, jadi lewat Tepal sudah ada, Petrotok sudah ada. Uniknya yang belum. Nggak ada. Ya. Oh gitu. Bisa begitu ya? Ya, mungkin Padahal melewatkan. akses jalan justru bagus sampai Kunik. Saya. Oh oke. Apa lagi? Tempat olahraga? Tempat olahraga kurang memadai karena lapangan terbukanya kurang. Biasanya kurang itu, apa? Kurang besar, biasanya kurang itu luas. sekalian untuk upacara ya? Ya, sekalian untuk upacara. Ada sih lapangan di samping sekolah, tapi kan enggak memadai, kurang luas. Kurang luas. Oh, kurang luas. Jadi paling main voli. Main voli. Ya, Sama apa? takru. Takraw. Oh, oke. Kalau bulu tangkis nggak bisa kan Angin. angin. Oke. Basket nggak bisa. Basket apalagi. Apalagi sepak bola Sepak bola bisa. Bisa. Ya, untuk sepak bola sesuai mini, ya. ukuran sepak bola. Udah sesuai. Udah sesuai. Misalnya untuk sepak bola mini bisa kan? Bisa. Oke. Oke. Ya disyukuri lah ya. Saya alhamdulillah Mbak. Dijalanin aja. Berarti aula nggak ada. Aula nggak ada. Aula nggak ada. Tapi kalau kita rapat kan misalnya ada kegiatan pertemuan kan di dalam kelas. Pertemuan atau pertunjukan seni. Ya, di dalam kelas pakai kelas. Pakai kelas. Oke. Sejauh ini apa nih yang paling menjadi kendala Mas Sofyan sebagai guru gitu? Paling kendalanya ketika saya berangkat ke sana, misalnya kita berangkat jam 6 dari kampung, dari Bukit, kan tidak mungkin di 1 jam atau 2 jam. Pasti di jalan ada kendala, misalnya longsor, kemudian pohon tumbang atau roboh. Itulah kendala yang saya hadapi. Kenapa nggak bawa anak istri aja biar nggak pulang? Nah itu masalahnya Madin, anak saya kan 2, cewek dua-duanya, kemudian istri saya juga hamil sekarang. Jadi, berarti jarak dari anak pertama, kedua, kemudian sekarang ya dekat ya. Jadi agak sulit untuk dibawa ikut ke sana gitu. Karena cuacanya juga dingin. Kenapa Mas Sofyan bertahan di Kunik? Emang nggak bisa minta ya pindah gitu? Nggak bisa. Nggak bisa minta kita pindah. Oh bisa. Oke. Tapi kenapa Mas Sofyan bertahan di sana? Karena dari pertama itu sudah jatuh hati. Ya sudah jatuh hati sama Kunik. Karena masyarakat di sana baik sekali, guru-gurunya, masyarakatnya juga baik. Karena lain dengan kita menjadi guru di sini, di bawah sini, terutama di kota. Kalau di sana guru itu sangat dihargai. Oke. Sangat dihargai sama masyarakat, apalagi anak-anak. Pernah sekali yang anak-anak atau orang tua, anak-anak yang nakal,
panggil saya, misalnya nakal anaknya kan. Banyak nggak sih anak nakal di sana? Enggak sih, maksud saya nih setelah pulang kan ada sih yang nakal nanya nggak mau nurut kan, panggil saya nah. Cuma lihat anak saya Pak Guru nggak mau dipanggil dari tadi nggak mau, saya pergi ke sana dah. Mau dia? Mau, langsung mau. Berarti perasaan penghargaan yang besar itu luar biasa, penghargaan sangat dihargai kalau guru gitu. Yang buat Mas Sofyan bahagia berada di sana dan tidak mempermasalahkan harus pulang ke Sumbawa. Anda. Belum terpikirkan kalau saya mau misalnya balik ke kampung enggak sih. Atau pindah ke tempat lain gitu, pengen nyoba tantangan di tempat lain gitu. Pengen sih Mbak Din, tapi kan itu kan tergantung kebijakannya, misalnya Pemda kan atau dinas. Kalau ada yang ngusulin kan kita pindah ya kita pindah. Kalau enggak ada misalnya minta sendiri kan enggak sih. Enggak. Sudah senang banget di sini. Ya. Karena penghargaan itu saja atau ada yang lain? Kalau masalah yang lain itu saya kira enggak ada sih Mbak Din, karena udah terlanjur nyaman, sudah dekat dengan berinteraksi dengan masyarakat, kemudian daerahnya sudah nyatu sama saya. Mungkin itu saja sih yang buat saya nyaman betah di sana. Betah ya. Berarti semua warga di sana pasti kenal, pasti Mas Sofyan kenal. Alhamdulillah kenal. Sampai Batu Dulang, bahkan semuanya sampai Tepal. Gitu. Tepal, Batu Roto kan. Alhamdulillah kenal gurunya. Kalau masyarakatnya kan alhamdulillah unik saya kenal. Kemudian Batu Dulang kenal semua ya. Kenal semua. Sampai Batu Dulang. Mas Sofyan, sebetulnya anak-anak di sana itu mudahkah diajarin atau gimana? Alhamdulillah mudah, karena kan akses informasi yang mereka dapatkan kan terbatas. Berkait dengan pembelajaran. Ya maksud saya pengetahuan kemudian berimbas ke kecerdasan mereka gitu kan. Kan kalau anak kota internet gampang, perpustakaan ada gitu kan. Jadi informasi yang mereka serap itu banyak. Gitu. Nah, kalau anak-anak di sana kan tadi perpustakaan nggak ada, internet sampai sekarang masih sulit, ya kan? Apalagi 2 tahun berlalu itu nggak ada listrik, maka itu berimbas ke sinyal, ya kan? Sampai sekarang sudah ada, tetapi masih susah juga sinyal, kan? Artinya informasi yang mereka terima juga nggak mudah, kan? Maka berimbas ke kecerdasan mereka. Gitu. Sebetulnya mereka anak-anak yang pintar nggak sih? Kalau terkait dengan kecerdasan mereka pintar. Pintar ya? Karena berpotensi semuanya. Kemudian ngajarnya Mas Sofyan, alat bantunya apa nih kalau perpustakaan nggak ada? Paling kita andalin buku referensi, buku paket. Buku paket? Buku tema ya. Buku paket. Beli. Disediakan di sekolah itu saja. Pernah nggak anak-anaknya diikutin lomba tingkat kabupaten gitu? Belum pernah, Mbak Din. Belum pernah. Kenapa? Karena jauh. Karena jauh. Ya, aksesnya. Bukan karena mereka tidak akan mampu bersaing? Bukan. Bukan ya? Bukan. Yakin bukan? Yakin bukan. Yakin bisa bersaing? Yakin bisa bersaing. Luar biasa Pak Guru ini. Karena aksesnya itu yang karena jauh. Karena jauh berimbas pada biaya perjalanan. Ya, biaya perjalanan. Karena kalau kita bawa ke kota kan tentu nginap. Kalau lomba-lomba yang online gimana? Kan ada banyak tuh sekarang. Itu belum kita coba itu. Gitu. Ya, kalau yang online belum pernah itu. Belum pernah coba. Kenapa? Karena belum ada anunya aksesnya untuk
mengikuti lomba itu kan belum ada. Maksud sih? Belum ada. Anak saya kemarin ikut lomba apa tuh namanya? Itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu semuanya serba online. Oh, belum. Iya, serba online. Jadi ngirim video dia main gitar gitu. Oh, belum pernah saya. Belum pernah ikut kalau yang online. Oke, berarti dari segi apa namanya kecerdasan tidak ada masalah ya. Kemudian alat bantu mengajar apa adanya ya. Sejauh ini apa adanya. Ya, apa adanya. Apa adanya itu kayak gimana? Andalin buku paket aja. Paket saja. Oke. Olahraga seadanya. Olahraga seadanya. Cuman bisa sepak bola, voli dan takraw. Ya. Oke, berarti jago main takraw tuh. Jago. Ikutin lomba kalah tuh teman-teman semua. Ya, karena belum ada lomba. Sekarang kan lomba takraw. Ya, karena COVID kemarin ya. kan jadi seru BDR kan. Tapi kalau potensinya luar biasa kalau di Kuning. Oh gitu, potensinya luar biasa. Oke. Takraw sama voli aja. Mas Sofian, selama COVID BDR kah? Itu yang menarik kemarin BDR pakai hati. Pakai hati. Ya, lebih hati itu. Oke. Emangnya kan itu kebijakannya tergantung daerahnya. Ya. Emangnya ada yang terpapar di sana? Enggak, tapi kan surat edarannya kemarin kan semuanya harus BDR. Harus BDR. Ya. Bukan berdasarkan kondisi di daerah itu. Enggak. Oh gitu. Ya. Jadi instruksinya semua karena harus BDR. Kalau dilihat dari peta sebarannya kan orange kemarin kan ada kasusnya di Glungkung. Tapi kan secara umum itu lantai itu kan harus BDR. Oh gitu. Ya. Secara umumnya harus BDR. Walaupun meskipun kasusnya di Puniknya tidak ada kasus. Tidak ada kasus, tapi harus BDR. Okay. Kita pakai hati kemarin BDR. Karena di Batu Dulang ada yang terpapar. Ada yang terpapar kemarin Tapi secara keseluruhannya kan harus BDR Batu Lanti. Karena petanya kan orange, bukan hijau. Petanya orange, bukan hijau. Iya. Oke. Sejauh ini senang mengajar di sana. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Tergantung dengan semua keterbatasan itu. Iya. Kalau ekstrakurikuler seni budayanya? Itu mungkin yang masih kita rancang. Karena sekarang kan ada program Sabtu Budaya. Jadi sedang kita susun programnya. Karena itu membutuhkan biaya juga kan. Seperti pakaian kan. Jadi sedang. Nggak iri dengan teman-teman di Sumbawa yang sudah enggak ya. Enggak. Justru saya senang, makanya saya bilang ke teman-teman yang ada di kota. Saya tidak iri dengan kalian, saya bilang, dengan guru yang ada di kota, dengan potensinya yang serba bisa kan, serba ada. Karena kalau di Punik, ketika siswanya berprestasi, justru kalian yang akan merasa risih kan? Karena dengan fasilitas yang padanya, lengkap, tapi berprestasi kan, itu yang saya inginkan. Jadi kita juga tidak mau kalah dengan siswa yang ada di kota. Oke. Tapi sejauh ini obsesi mengajarnya Mas Sofian sebagai guru bisa semuanya terrealisasi di Punik? Obsesi saya kalau sekarang alhamdulillah terrealisasi. Semuanya, ya. Karena aksesnya kan sudah ada sekarang kan, semuanya listrik, kemudian akses internetnya juga ada. Mungkin berarti ada komputer di sekolah? Komputer enggak ada di sekolah. Kalau laptop kan ada. Ada laptop. Kalau komputer labnya kan enggak ada. Enggak ada lab.
Komputer nggak ada. Nah, ya, makanya Kan harusnya ada ya? harusnya ada. Harusnya Makanya ada. kalau ANBK kemarin kan, Hah? nah ini lebihnya Punik kan, SDN Punik Hah? kalah yang sama yang di SDN Bukit. Hmm. Kalau di Punik kan mandiri. Itu yang luar gimana? biasa. Mandiri untuk ANBK-nya, penyelenggaraan ANBK-nya kan mandiri. Servernya dibeli oleh masyarakat. Oh ya? Server itu dibeli oleh dibeli. masyarakat. Hah? Karena kalau dihitung anggaran atau dana bosnya kan minim. Hmm. Jadi kita rapat bersama komite, makanya kalau tidak bisa kita adakan disediakan server, kita kan turun ke bawah kemarin. SMP-nya di SMP 1 Triwis, Oke. ujiannya di SMP 1 Triwis. Tulis, Nah itu memerlukan biaya yang lumayan banyak karena harus nginap kan 3 hari ANBK-nya. Nah untuk SD itu mandiri ANBK-nya. Nah perangkatnya itu, laptopnya itu gantian kan 10 siswa. Laptopnya 5. Laptopnya 5. Nah gantian, ya pakai seat gantian 5. Jadi Kukin kalah justru. Mungkin kan numpangnya di SD 1 Penyaring. Oh gitu. Nah, padahal sinyalnya juga tidak ada kan, Iya. terbatas. Dan di Punik berarti orang tua Ya, dukungan luar orang biasa tua, dukungannya, ya. Kompak mereka. kompak ya. Berarti tingkat pemahaman orang tua sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Mereka terpelajar semua kah? Enggak. Oh ya? Ya. Terus bagaimana cara ngasih pemahamannya? Paling tamat SMA kita hitung dengan jari kalau yang di sana kan. Yang orang tua Orang ini. tua yang. Berarti kebanyakan Paling tamat. SD, Oh gitu. SMP. Dan mereka ingin ada perbaikan di generasi mereka Ya. sekarang gitu. Ya. Itulah mereka mendukung gitu Mendukung ya. ya. Sampai beli server. Sampai beli server buat NBK buat ujian anak-anaknya. Laptopnya itu laptop siapa pakainya? Laptopnya kita pinjam di masyarakat, misalnya di Siapa yang punya, yang gitu. kerja di kantor desa kan, laptopnya Pak Kades. Oh gitu, laptop Ya, Pak Kades, laptop Pak Kades, guru. ya, laptop guru. Oh, oke. Kemudian ada masyarakat yang punya. Ada masyarakat yang punya kita pinjam. Terkumpullah 5 Kita laptop. kumpulnya 5 laptop. Kemudian bisa dilaksanakan. dipakai Bisa dipakai alhamdulillah. ujian oleh Ujian. anak-anak. Kan online kemarin. Iya, iya benar. Nah, jadi itulah yang membuat Mas Sofyan itu Saya. obsesi sebagai guru itu bisa Ya. terlaksana di sana. Ya. Dan penghargaan yang luar biasa dari Masyarakatnya masyarakat ya. Sangat membuat mendukung. Mas Sofyan itu enggan untuk pindah Saya. ke tempat lain. Ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Saya- Mas Sofyan. Ada yang ingin disampaikan buat teman-teman di Punik? Silahkan. Ya, hai semuanya yang ada di Punik, khususnya guru SDN Punik. Ya. Ada berapa sih Mas? Ada 9 9 guru. guru. Semuanya dari luar kayak Mas Saya Sofyan? sendiri dari luar tadi. Oh gitu. Ya, Yang semuanya dari lainnya? sana ya di sana. Oh ya, asli orang Punik. Saya. Oke, pasti wajar kalau mereka betah ya. Ya. Karena asli Punik kan. Silakan dilanjutkan. Hai Bapak Ibu guru semuanya, tetap semangat meskipun dalam Luar biasa. keterbatasan kita mengabdi dengan hati, terus berjuang, insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti gaji jika dihubungkan dengan situasi kondisi yang berat Ya. gitu sudah tidak jadi masalah lagi ya. Tidak masalah ya. Tidak jadi masalah lagi. Pengabdian sebagai guru yang utama. Pengabdian sebagai guru yang utama. Jadi Mas Sofyan menjadi guru itu inti yang diinginkan oleh Mas Sofyan itu apa sih? Hanya mencerdaskan anak bangsa? Kita juga harus cerdas, Mbak Din, Ha-ha. tapi karakternya juga harus
Baik. Ya terarah karakternya kan, harus terrealisasi dengan baik. Karena kalau dilihat zaman sekarang kan karakter anak-anak itu kurang baik kan. Nah inilah yang lain dari siswa yang lain yang ada di kota. Kalau siswa di Punik itu karakternya alhamdulillah baik. Oke. Ya, masih kayak Mbak Din waktu SD gitu. Itu karakternya orang Punik sekarang, gitu. Siswanya Sekarang ya, di sekarang, zaman di now sana ini. ya. Oke. Dan itulah obsesi guru yang Anda maksud tadi gitu. Bahwa menjadi guru yang utama adalah membentuk karakter anak-anak ya. Dan selain kecerdasannya kan, dan karakter juga perlu. Dan Anda puas dengan hasil mengajar Anda untuk anak-anak Punik sekarang? Alhamdulillah puas, karena saya yang utama kan karakter saya bentuk dulu, baru kecerdasannya. Ya. Yang penting baik dulu. Baik dulu. Makanya kalau ada saya di sana, Melayu sudah siswanya. Oke. Dengan motor saya sebelum nyampe Punik, Melayu sudah. Mulai ngapain? Mulai lari semuanya. Oh gitu. Ya. Karena kan bukan sih nggak dihargain guru yang lain kan, tapi nggak tahu gimana. Kok saya auranya ya, Mas Sofyan itu. Ya. Oke. Jadi itulah yang membuat Mas Sofyan itu harus bertahan ada di sana. Supaya karakter anak-anak itu bisa bertahan baik seperti sekarang. Luar biasa. Dan kendala-kendala yang tadi kami orang kota itu menganggap itu kendala yang besar. Ya, tapi menurut saya itu bukan kendala. Bukan kendala. Biasa aja. Biasa saja. Bagi saya itu bukan kendala. Dan semuanya karena sudah terlanjur jatuh hati. Saya itu kan tergantung niat, Madin. Tergantung dengan hati kita, keikhlasan kita untuk mengabdikan diri, menjalankan tugas kita, pekerjaan kita masing-masing. Tergantung dari niat, tergantung dari hati. Luar biasa. Ya, Terima kasih banyak saya Mas Sofyan, pemirsa DRTV. Itu tadi dialog khusus ya saya dengan Sofyan Ashori. Beliau adalah guru kelas SD di Sekolah Dasar Negeri Dusun Punik ya. Semuanya karena jatuh hati di pandangan pertama. Dan yang lain-lainnya menjadi tidak lagi sebuah masalah untuk gue. Semoga menginspirasi, menjadi motivasi kepada generasi muda yang saat ini mungkin ada keinginan menjadi guru ya. Saya. Iya kan? Karena menjadi guru nggak gampang ya. Nggak gampang. Seperti Mas Sofyan. Guru yang paling sulit kerjaannya. Oh ya? Ya, kerjaan yang paling sulit itu adalah guru. Oke. Seperti yang Mas Sofyan bilang tadi pemirsa, kecerdasan adalah obsesinya yang berikutnya. Yang pertama adalah karakter anak-anak, yang penting baik dulu deh gitu. Ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih sudah menonton pemirsa DRTV. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo diminum kopinya. Ini kopi dari Punik.